Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya rekan utama Meru dengan NIM 141230538 dari kelas Public Speaking EMA. Saya di sini akan melakukan tes video untuk tugas UTS kelas kita, yaitu membacakan tes pidato. Saya mengambil topik teknologi dengan judul teknologi dan manusia siapa versus siapa. Baik, saya akan langsung masuk ke teks pidatonya. Bayangkan sejenak, ribuan tahun yang lalu ada seorang manusia purba di tengah lautan yang luas. Nah, dia memegang batu tajam di tangannya. Mungkin dia tidak menyadari bahwa apa yang ia genggam sekarang adalah kisah pertama dari sejarah paling luar biasa dalam umat manusia, yaitu kisah tentang teknologi. Dari batu yang digunakan untuk memotong daging hewan liar sampai handphone ponsel pintar yang sekarang kita dengar setiap hari. Perjalanan manusia adalah perjalanan menciptakan alat. Tetapi seperti kata sejarawan Yuval Noah Harari dalam bukunya, bahwa teknologi bukanlah sekedar alat yang kita gunakan, tetapi ia adalah kekuatan yang membentuk cara kita berpikir, bekerja, dan bahkan bermimpi. Karena kalau kita menelusuri sejarah, setiap kemajuan besar peradaban selalu ditandai oleh kemajuan teknologi. Misalnya ketika manusia menemukan api, dia menemukan alam. Ketika manusia menemukan roda, dia menemukan jarak. Ketika manusia menemukan bahasa tulis, dia menemukan waktu. Karena pengetahuan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Jared Diamond dalam bukunya God, Earth, and Phil, bahwa kemajuan manusia tidak terjadi secara merata. Bukan karena suatu bangsa lebih unggul dari suatu bangsa yang lain, tetapi karena lingkungan dan kondisi geografis memberi kesempatan yang berbeda bagi setiap kelompok manusia untuk menemukan dan mengembangkan teknologi. Dengan kata lain, sejarah manusia adalah sejarah kecepatan dan adaptasi. Masuk ke abad modern, manusia kembali menciptakan revolusi besar, yaitu revolusi industri. Mesin uap menggantikan tenaga otot, pabrik menggantikan ladang, dan waktu kerja mulai diatur oleh jam dan bukan matahari. Kita mulai hidup dalam dunia yang bergerak sangat cepat dan tidak ada yang dapat menghentikan. Kemudian datang era digital, ketika data dan algoritma menjadi bahasa baru peradaban. Kini kita hidup dalam apa yang disebut oleh Yuval Noah Harari sebagai zaman Homo Deus, di mana manusia itu ingin menjadi seorang dewa kecil, menciptakan kecerdasan buatan, mengedit gen, dan bahkan mungkin suatu hari nanti bisa menaklukkan kematian. Tetapi di balik kematian itu ada pertanyaan besar. Apakah kita masih menjadi penguasa teknologi atau teknologi yang menguasai kita di masa depan? Karena kita mungkin tidak lagi bertarung dengan hewan buas atau bandai. Tetapi hari ini kita bertarung melawan hal-hal yang lebih halus. Notifikasi yang tidak pernah berhenti, algoritma yang menemukan apa yang kita lihat di handphone, dan juga kecepatan dunia yang membuat kita kehilangan arah. Teknologi yang dulunya digunakan untuk menemukan hidup, ini perlahan mulai mengatur cara kita hidup. Namun saya percaya bahwa disinilah letak tantangan generasi kita. Kita tidak lagi dituntut untuk menciptakan alat-alat baru, tapi kita ditantang untuk tetap menjadi manusia di tengah alat yang semakin cerdas. Kita datang untuk tidak kehilangan empati, makna, dan arah di tengah lautan informasi. Tetapi saya tetap optimis, karena setiap kali manusia menciptakan sesuatu yang hebat,
mereka juga menemukan cara menyeimbangkan. Ketika mesin menggantikan tenaga manusia, kita menciptakan kepentingan. Ketika internet membuka kebebasan informasi, kita mulai belajar tentang etika digital. Ketika kecerdasan buatan di mana-mana, kita mulai bertanya tentang nilai-nilai kemanusiaan. Yang artinya, selama kita masih bisa bertanya, merenung, dan memilih dengan sadar, teknologi akan tetap menjadi alat, bukan Tuhan. Teman-teman semua, perjalanan kita dengan teknologi bukan hanya kisah tentang alat, tetapi kisah tentang siapa kita sebagai manusia. Teknologi mungkin telah memubah sejarah, tetapi keputusan untuk menggunakannya dengan bijak itu tetap ada di tangan kita. Seperti kata Harari, masa depan tidak akan ditentukan oleh algoritma, tetapi ditentukan oleh keputusan manusia itu sendiri terhadap algoritma. Jadi, marilah kita menciptakan generasi yang tidak hanya menciptakan teknologi, tetapi juga memaknai teknologi dengan kemanusiaan dalamnya. Karena pada akhirnya teknologi hanyalah cermin, dan apa yang kita lihat di dalamnya adalah refleksi dari siapa diri kita. Dan mungkin pertanyaan terbesar kita bukan lagi seberapa canggih teknologi yang sudah kita buat, tetapi seberapa kita bisa tetap menjadi manusia ketika semuanya mulai dikendalikan oleh mesin. Karena kalau suatu hari manusia kehilangan kemanusiaannya, maka semua kemajuan yang telah kita banggakan tidak akan pernah berarti apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.